Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Becky Mandalika, mahasiswi dari Universitas Riau, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ketahanan nasional dan akan memberikan sebuah video berita mengenai ketahanan nasional yang ada di negara kita. Nah, apa sih ketahanan nasional itu? Melansir dari situs Perpustakaan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, apa saja sih ancaman dari dalam negeri dan luar negeri itu? Ancaman dari dalam negeri berupa narkoba, korupsi, kolusi, nepotisme, serta pemberontakan. Sedangkan ancaman dari luar negeri itu ada agresi militer, pelanggaran wilayah oleh negara lain, mata-mata, sabotase, serta aksi teror dari jaringan internet. Nah, apa sih fungsi dari ketahanan nasional itu? Menurut Sigit Duri Kasrohmadi, dalam Ketahanan Nasional 2006, ketahanan nasional berfungsi sebagai doktrin dasar nasional atau metode pembinaan kehidupan nasional. Hal ini juga berarti jika ketahanan nasional dijadikan sebagai pola dasar pembangunan nasional. Nah, ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah seperti tegaknya hukum dan ketertiban terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan menunjukkan sebuah video berita mengenai ketahanan nasional yang ada di negara kita. Yuk kita lihat videonya sama-sama. Itu Sabtu siang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti meledakkan 2 kapal yang terlibat illegal fishing di Desa Morela, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Selain itu Susi juga memimpin peledakan kapal lain di 12 lokasi yang ada di Indonesia melalui telekonferensi. Total ada 82 kapal asing yang terlibat pencurian ikan yang diledakkan pada 1 April. Di Desa Morela, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, selaku Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal, memimpin peledakan 2 kapal KM Sino 26 dan KM Sino 35 di Laut Mamala, Morela. Selain meledakan 2 kapal Sino di Desa Morela, Susi Pujiastuti juga melakukan telekonferensi dengan 12 lokasi di Indonesia untuk memimpin langsung peledakan kapal secara serentak. Menteri Susi memilih Maluku sebagai pusat komando peledakan secara serentak untuk menunjukkan bahwa di Maluku, pemerintah Indonesia tetap berdaulat dan NKRI tidak boleh kalah dengan mafia pencurian ikan. Sejak Oktober 2014 sampai dengan April 2017, sebanyak 307 kapal yang terlibat illegal fishing telah ditenggelamkan. Saya sengaja memindahkan komando penenggelaman 82 kapal di 12 tempat, yaitu ada di Belawan, di Aceh, di Tarempa, di Ranai, di Bitung, di Ternate, di Ambon, di Merauke, dan di Tarakan. Ke tempat ini adalah ingin menunjukkan bahwa di Maluku pemerintah Indonesia tetap berdaulat dan NKRI tidak boleh kalah oleh mafia illegal fishing. Di Bitung, Sulawesi Utara, terdapat 9 kapal asing jenis pambot asal Filipina diledakkan di Selat Lembeh Bitung. Peledakan ini disaksikan oleh Ditpol Air Bitung, Kejaksaan Tinggi Sulut, dan PSDKP Bitung. Proses peledakan yang dilakukan oleh Brimob ini lebih awal 1 jam dari jadwal peledakan serentak. Masih terdapat 31 kapal asing yang akan menyusul diledakkan. Di Ternate, 2 kapal jaring milik nelayan Filipina juga diledakkan oleh TNI Angkatan Laut. Kedua kapal diledakkan dan ditenggelamkan di perairan antara Pulau Tidore dan Ternate. Sebelumnya, 4 orang nahkoda dan 54 anak buah kapal sudah dideportasi ke negara asal. Rencananya, masih ada 2 kapal yang akan segera ditenggelamkan. Peledakan kapal asing juga dilakukan Pangkalan Utama Angkatan Laut 13 Tarakan, Kalimantan Utara. Dari 6 kapal ikan asing yang dilakukan penyelidikan di Tarakan, 1 diantaranya dimusnahkan di perairan Pangandaran, Jawa Barat. Kapal-kapal ini adalah barang bukti pelanggaran batas wilayah serta tindakan illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan Filipina.
Sementara itu, di Sorong, Papua Barat, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 juga menenggelamkan kapal nelayan asing FB Jamelia 1 di sekitar Pulau Nana. Kapal nelayan berbendera Filipina ini ditangkap KRI Sorong 911 pada November 2016 lalu di sekitar perairan Maluku Utara. Nahkoda kapal, Joseph Ohmad, telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sorong untuk disidang. Sementara 24 anak buah kapalnya telah diserahkan ke Imigrasi Sorong untuk dideportasi. Ferry Aryo, CNN, Indonesia. Nah, itu dia teman-teman, sedikit penjelasan dari saya mengenai ketahanan nasional. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.